Sebagian masyarakat memanfaatkan libur lebaran hari kedua untuk berwisata. Kepadatan terjadi terpantau di sejumlah tempat wisata, di antaranya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dan objek wisata Lumina Semarang, Jawa Tengah. Selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan-rekan kami, jurnalis MJN, ada rekan Zevanya Sara di Taman Mini Indonesia Indah dan juga Galis Saputra di kawasan wisata Lumina Semarang. Selamat sore rekan-rekan semua, saya akan menuju ke rekan Zevanya Sara terlebih dahulu. Zevanya, selamat sore. Bagaimana situasi di Taman Mini Indonesia Indah? Ya, Marvin dan juga pemirsa, hingga sampai sore hari ini Taman Mini Indonesia masih tetap terus ramai dipadati oleh para pengunjung, dan kepadatan juga ini kami lihat terpantau di kantung-kantung parkir yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, yang mana memang nampak penuh dengan kendaraan. Selain itu juga antrian kendaraan kami pantau juga ini masih tetap terus terjadi, antrian kendaraan yang hendak mencari parkiran begitu. Karena memang Taman Mini Indonesia Indah setelah direnovasi, bagi pengunjung yang ingin berkeliling ini sudah tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan kendaraan biasa, harus menggunakan kendaraan listrik. Untuk itu dari pihak TMII sendiri ini menyiagakan sebanyak 40 unit bus listrik untuk mengantar para pengunjung berkeliling ke Taman Mini Indonesia Indah. Selain menggunakan bus listrik, para pengunjung juga ini bisa menggunakan kereta gantung listrik untuk melihat langsung bagaimana keindahan dari Taman Mini Indonesia Indah. Dari pihak Humas Taman Mini Indonesia Indah ini menyebutkan bahwa hingga siang hari terhitung sebanyak belasan ribu pengunjung yang sudah datang ke Taman Mini Indonesia Indah, dan jumlah ini diprediksikan akan terus meningkat hingga sore hari nanti. Dan pengunjung yang datang ke sini pun juga kami pantau, Marvin, kebanyakan adalah keluarga begitu yang berpiknik bertamasya di Taman Mini Indonesia Indah. Lalu juga kami pantau bahwa pengunjung yang datang ke sini bukan hanya berasal dari Jakarta saja, tapi juga ada beberapa yang datang dari luar Jakarta begitu, yang berasal dari luar Jakarta yang sedang berlibur di sini dan menyempatkan diri untuk datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Lalu jadi pertanyaannya, apa saja nih yang bisa kita nikmati dari Taman Mini Indonesia Indah? Nah, seperti yang kita tahu bahwa Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan etalase kebudayaan dari Indonesia. Di sini kita bisa melihat berbagai kebudayaan dari Sabang sampai Merauke melalui anjungan-anjungan daerah dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Selain melalui anjungan, kita juga bisa mengedukasi diri dengan berkunjung ke museum-museum yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Ada 19 museum yang ada di sini, mulai dari Museum Indonesia, Museum Transportasi, Penerangan, hingga Museum Fauna. Lalu tidak hanya itu, Marvin, selama libur lebaran ini dari pihak Taman Mini Indonesia Indah juga mengangkat tema Dendang Riang Lebaran. Nah, jadi selama kita berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, kita akan mendengar lantunan lagu-lagu daerah dan juga musik-musik tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga ada pameran-pameran kebudayaan, mulai dari pakaian adat, tarian-tarian khas daerah. Semua ini ditampilkan selama 10 hari ke depan hingga tanggal 28 April 2023, dengan harapan bagi para pengunjung yang tidak bisa mudik begitu bisa terobati rasa kangennya dengan tampilan-tampilan yang disajikan di Taman Mini Indonesia Indah ini. Selain itu, selain bisa menikmati berbagai kebudayaan, kita di sini juga bisa berpiknik bersama keluarga. Seperti yang kami pantau di sini, di sejumlah taman yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini cukup ramai, dijadikan sebagai tempat bersantai, berpiknik untuk menghabiskan waktu libur lebaran bersama keluarga. Demikian, Marvin, kembali ke Anda di studio. Zevanya, terima kasih untuk informasi Anda. Saya akan beralih menuju ke Semarang dan rekan Galis Saputra di sana. Galih, bagaimana suasana di objek wisata Lumina? Apa saja yang menarik di sana? Ya, selamat sore Marvin dan juga pemirsa. Adanya lebaran kali ini ternyata tidak hanya menjadi ajang untuk bersilaturahmi, namun juga untuk berwisata. Dan jika berbicara wisata di kota Semarang pada tahun ini, salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi adalah kawasan Lumina yang ada di Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah. Dan memang jika kita lihat tadi, banyak sekali masyarakat yang mengunjungi tempat ini, di mana mereka ini berjalan-jalan menikmati suasana di Lumina ini dan kemudian bersuah foto di beberapa spot foto yang disediakan di tempat ini. Dan memang kawasan Lumina ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, karena yang pertama adalah aksesnya yang mudah, bahkan hanya beberapa menit dari Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.
Semarang. Dan selain itu juga di tempat ini tiketnya cukup murah dan cukup terjangkau untuk masyarakat sehingga banyak dikunjungi wisatawan. Dan ada spot selfie di tempat ini yang mana menyuguhkan berbagai macam bangunan yang bercorak berbagai negara seperti negara Arab, kemudian Yunani, ada juga Jepang, Mesir, dan lain sebagainya. Dan memang untuk di jam operasional di tempat ini mulai dari pukul 7 pagi tadi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ini. Dan memang untuk jumlah kunjungan wisatawan di Kota Semarang ini sudah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan sejak hari pertama Lebaran kemarin. Dan diperkirakan pada hari ini jumlahnya sudah mencapai 250.000 kunjungan setiap harinya di berbagai destinasi wisata di Kota Semarang. Dan tentunya tidak hanya di kawasan Lumina ini saja, banyak sekali destinasi wisata di Kota Semarang seperti Kota Lama, kemudian Lawang Sewu, dan ada juga Sampokong yang terletak di Kota Semarang ini. Dan untuk tahun ini, pemerintah Kota Semarang sendiri menargetkan 10 juta kunjungan untuk wisatawan. Dan jika berkaca dari tahun lalu, jumlah kunjungan wisatawan pada masa Lebaran ini mencapai 5,2 juta, sementara untuk tahun ini ditargetkan mencapai 10 juta kunjungan. Dan memang untuk angka ini kemungkinan bisa diraih karena saat ini Jawa Tengah menjadi provinsi tujuan mudik terbanyak yang mencapai 32,75 juta jiwa, yang mana akan memasuki berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah sepanjang Lebaran tahun ini. Dan tentunya angka ini menjadi harapan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi tidak hanya bagi Kota Semarang namun di kota Jawa Tengah lainnya. Kembali ke studio, Marvin. Baik, Kalisa Putra dan juga sebelumnya ada rekan Sylvia Sarah. Terima kasih teman-teman untuk informasi Anda.